Akhirnya jadinya jalan lagi nih kemarin Liga Inggris setelah sempat libur 1 minggu ya gara-gara meninggalnya Queen Elizabeth. Karena Queen Elizabeth mangkat kalau dulu di pelajaran bahasa Indonesia ya, kalau raja atau yang berpengaruh gitu istilahnya pakai mangkat. Nah 7 pertandingan jalan, yang gak jalan adalah 3 pertandingan karena ini ada hubungannya sama pengamanan atau jumlah polisi yang harus dikerahkan untuk pertandingan itu sih. Jadinya ya 3 pertandingan itu nggak dilakukan, yaitu Brighton Crystal Palace, Chelsea Liverpool, and MU lawan Leeds. Karena MU lawan Leeds ya butuh polisi banyak, Chelsea Liverpool juga, dan yang Brighton Crystal Palace itu juga butuh polisi banyak dan ada hubungannya sama ada demo pekerja rel kereta api, pokoknya lumayan banyak lah, lumayan ribet. But anyway, karena MU gak main, jadi gak mungkin kalah, maka gue pakai baju MU nih. Pertama kalinya ya di podcast sepak bola, tapi gue pakai baju sepak bolanya tuh baru pertama kali ini. Tapi udah, walau habis ini libur lagi karena international break, nggak apa-apa ya daripada nggak ada sepak bola. And hey guys, welcome back di Tiang Jauh, podcast sepak bola untuk semua. I'm your host Popo Kusen, bukan pandit, as you can see, lagi dalam proses pindah studio ya ini. Jadi kalau kualitas audio atau kualitas backgroundnya masih biasa aja ya, mohon dimaklumi. So anyway, langsung aja yuk kita mulai. So langsung aja kita akan mereview beberapa pertandingan game week lalu. Yang pertama yang gue nonton yaitu Wolves lawan City. 3-0 untuk City. Seperti biasa ini kemenangan yang rutin ya buat Man City. Dan uniknya biasanya City itu tuh kalau lawan musuh yang di kartu merah biasanya mereka terus nggak ada ampun kan, terus langsung hajar aja terus sampai bener-bener 6-0, 7-0, 8-0, pokoknya yang bener-bener dibantai abis lah kalau lawan tim yang di kartu merah. Nah tapi kemarin beda loh, setelah si Wolves kartu merah malah mainnya City ini jadi jelek gitu, karena nggak tahu ya, mungkin udah kebayang international break atau bener-bener ya nggak tahu lah, udah kebayang mau libur abis ini atau masih down karena Ratu meninggal. Pokoknya mainnya jadi santai-santai gitu, sampai Pepnya aja sampai ngamuk-ngamuk, terutama di babak kedua ya. Tapi ya kayak yang gue bilang di awal, ini kemenangan rutin sih, 3-0 easy win, nggak ada deg-degan sama sekali kalau lu jadi fansnya City. And next ada Tottenham Hotspur lawan Leicester 6-2, dan seperti biasa tiap kali lawan Leicester Harry Kane itu selalu berperan. Dia mencetak gol, 1 gol dan 2 assist. Apa 1 assist ya? 1 gol 1 assist kayaknya. Pokoknya intinya Harry Kane ini hobi lah ngegolin lawan Leicester, walaupun kali ini kipernya bukan Kasper Schmeichel. Seperti yang udah gue sering bilang, kalau kipernya Leicester sekarang si Ward itu aduh jelek banget men. Kayaknya Januari harus beli pemain deh si Leicester ini. But Son dicadangkan untuk pertama kalinya musim ini dan dia meresponnya dengan elegan menurut gue, karena dia setelah lolos main di babak kedua langsung mencetak hat-trick dalam waktu 13 menit aja. Dan memang gol-golnya Son yang dia cetak ini tipikal golnya Son Heung-min sih, yaitu gol-gol yang lu gak bilang itu peluang emas, tapi kalau Son bisa aja ngegolin kayak gitu. Jadi salut buat Son. Gue hampir beli dia di FPL tapi gak jadi, malah jadinya beli Bowen sama Maddison. Jadi gue lumayan kepahitan sebenarnya. Tapi ya udahlah, mau gimana ya kan. Next ada Brentford lawan Arsenal. Arsenal kembali ke puncak klasemen setelah ngalahin Brentford 3-0, dan gue mesti bilang kalau Arsenal musim ini tuh kayaknya memang mulai memetik hasil deh dari keputusan mereka untuk bertahan sama Arteta ya. Karena Arteta itu kan seruan banyak untuk memecat Arteta ada banyak kan, dari musim pertama dia handle, ini sekarang musimnya yang keempat. Cuman ya kita lihat aja mereka tuh bisa konsisten apa enggak semusim, karena problemnya Arsenal dari dulu itu kan sebenarnya nggak konsisten kan, problemnya Arteta maksud gue. Kayak musim lalu juga sempat berapa pertandingan nggak kalah gitu kan, tapi terus turun-turun, kalah-kalah lagi, awal musim kalah terus, ya gitulah problemnya. Kita lihat aja nanti. And udahlah ya, 3 itu aja. Jujur gue game week ini nggak gitu semangat sih, karena selain MU nggak main dan ini nggak ada yang berkesan gitu pertandingannya. Kayak
nggak ada yang seru banget gitu loh, kayak rutin aja, rutin match. Preview minggu depan juga nggak ada karena international break. Jadi kita mendingan hari ini pakai sisa waktu untuk ngebahas tentang debutan Arsenal yang baru aja memecahkan rekor menjadi pemain termuda di Premier League, yaitu si Ethan Nwaneri. Ethan Nwaneri ini kemarin tampil di Premier League dengan usia 15 tahun 181 hari. Jadi nggak ada umur 16. Itu artinya dia kelas 3 SMP, 1 SMA, kelas 9, kelas 10 gitulah antara itu. Kalau Gen Z bilang ya, kelas 9 atau kelas 10. Gila itu muda banget, man. Dia lahir di tahun 2007, setahun setelah Emirates Stadium dibangun. Gila ya, dia gak ngerasain Highbury. Dan bahkan berhubung dia masih minor atau masih di bawah umur, waktu di kamar ganti pemain, waktu mau ganti baju sebelum dan sesudah pertandingan, dia itu gak boleh gabung di locker room pemain Arsenal. Karena memang ada undang-undang perlindungan anak kan di Inggris. Jadi lo gak boleh satu ruangan gitu ganti baju sama orang dewasa kalau lo masih di bawah umur. Gila ya, semudah itu ya. Dia memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Harvey Elliott yang waktu itu main buat Fulham di bulan Mei 2019, umur 16 tahun 1 bulan. Jadi dia ini pertama kali nih yang umur 15 tahun main Premier League. Gila ya. Memang Arteta ini sebenarnya hobi banget sih ngasih duduk di bangku cadangan buat pemain-pemain akademinya Arsenal dari dulu. Walaupun hampir semuanya itu nggak pernah main, cuman duduk di bangku cadangan aja. Cuman sekarang kemarin lawan Brentford kayaknya dia udah cukup pede kalau bakalan menang ya. Jadi dimainin deh beberapa menit si Ethan ini dan nggak kelihatan grogi sih. Dan gila, gue masih nggak habis pikir umur 15 tahun. Gila. So ya udah. I guess that's it ya buat Tiang Jauh kali ini, Tiang Jauh transisi karena lagi transisi pindah studio. So saran aja buat yang main FPL, karena lu kan probably mau wildcard nih antara 2 minggu international break ini, karena kalau ngelihat jadwalnya juga ada banyak perubahan jadwal yang asik kan. Jadi saran gue nggak usah tunggu lama-lama, mulai wildcard sekarang aja dan lu mulai jual beli pemain dari sekarang yang bisa meningkatkan tim value kamu. Jadi yang kelihatannya harganya mau turun, ya lu jual sekarang. Kayak misalnya Trent atau Salah atau siapa lagi yang mau turun ya, kipernya Leicester. Pokoknya kalau kelihatan udah mau turun harganya, lu jual, kemudian lu beli pemain yang kelihatannya harganya mau naik. Walaupun mungkin lu gak akan masang dia di game week selanjutnya, tapi beli aja sekarang buat 2 minggu ini. Nanti kalau harganya naik, kan lu bisa jual lagi mendekati deadline, karena lu punya wildcard kan. Buat yang gak main FPL dan gak ngerti gue barusan ngomong apa, yuk cobain main. Bisa main kok walaupun udah tengah musim. Ya buat pengalaman aja ya di awal musim. So I guess that's it. Di sini Popo Kusen. Seperti biasa kamu bisa nonton YouTube Popo on the Radio, Tiang Jauh Off the Record di YouTube Popo on the Radio. And bisa juga dengerin versi audionya di Spotify Off the Record, okay? And that's it di sini Popo Kusen. Hopefully you have a great week ahead. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.